اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وعدم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكلم ومنبع الحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل عليه وعلى آله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعزيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Astaghfirullahalazim 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 ila arwahi amatina wa matikum khassa hamatil muslimina amma wa anallahu taqassahum bi rahmatil jannah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahi wa bihamdihi Syekh Muhammad bin Amr Al-Bantani khususnya Fadil Syekh Shihabuddin Ahmad bin Ibn Hajar Al-Asqalani khususnya Syekh Muhammad Said bin Ra'in dan Syekh Hashim Asy'ari rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna sadaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma likulli umurin muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi yasir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bi sanadil muttasil ilmu Abdun Nawawi bin Umar Jawi qala wal maqalatul khamisatu qala Aliyun radhiyallahu anhu wa karrama wajhah al ilmu khairu mirasin. Ruya anda sallallahu qala akrimul ulama'a bainahum warasatul anbiya
Faman akramahum faqad akramallahu wa rasuluh. Rawahu Tabrani ila akhirih. Pertama-tama mari sama-sama kita menjalankan puji dan syukur yang tinggi, mensyukur nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, begitu besar, yang tidak ada hingganya. Tentunya syukurnya pun kita harus senantiasa kita syukuri, dalam arti kita manfaatkan, kita gunakan nikmat-nikmat itu di jalan yang sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita sedang syukuri karena kita bisa manfaatkan, kita gunakan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala melalui majelis taklim yang kita rasakan tiap-tiap malam Kamis ini. Di sini kita sudah sampai kepada satu maqalah, yaitu maqalah yang kelima. Al-maqalatul khamisatu. Qala Aliun radhiyallahu anhu. Telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa karrama wajhah, radhiyallahu, dan ya karrama wajhah, karena dia tidak pernah mengalami amalan-amalan jahiliyah, karena dari kecil dia sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Ali? Al ilmu khairu mirasin. Bermula ilmu itu sebaik-baiknya waris. Itu waris yang paling baik ada ilmu. Kalau kita diwariskan ilmu, itu biasanya tidak ada yang iri hati. Ada yang abangnya banyakan, ada yang dikit, tergantung pada penuntutannya. Ya nggak ada itu. Tapi kalau harta dikit aja. Ilmu itu baik waris, itu waris. Kadang-kadang ya ada yang lebih banyak tuh ilmunya karena belajarnya tekun itu. Ya kagak ada ilmu ya kagak mau belajar dia. Itu ilmu itu waris, itu baik-baiknya waris. Dan ilmu ini adalah paling mudah untuk dibawanya, dan ilmu ini pun tidak tampak dan tidak kelihatan. Dikatakan ilmu khairu mirasin, waris yang sebaik-baiknya waris ilmu. Makanya anak lebih baik diwariskan ilmu daripada harta. Iya kan? Kalau diwariskan harta kadang-kadang ya ribut ya. Belum sampai itu udah habis duluan. Tapi kalau ilmu bisa mengencari harta itu. Coba kita lihat orang di sini rumahnya tingkat-tingkat, dari kampungnya bawa apa? Bawa ijazah lu. Tanah sehektar apa nih? Enggak. Tapi di sini dia kasih tanah dia habis, dia yang makan semua. Kenapa? Dengan ilmu itu adalah waris yang paling bagus itu. Ruya anda salah dia mengkola. Satu riwayat bahwa Rasulullah bersabda, akrimul ulama'a bainahum warasatul anbiya. Nabi kata, hormati itu ulama. Nah ulama itu adalah dapat waris dari para nabi. Jadi ilmu ulama itu ilmu dari siapa? Dari nabi. Enggak ada ilmu yang dari, enggak ada ilmu yang bukan dari nabi, enggak ada. Bahwa ilmu itu dari Allah turunnya kepada nabi sampai kepada sahabatnya itu ilmu. Kalau bukan dari nabi, ilmu setan. Yang ada ilmu itu. Iya, makanya dia udah waliullah apa bisa benar, tapi bukan ilmu agama, bukan itu. Karena itu istidraj ya. Karena orang kan apa namanya, orang itu bukan Islam, tapi apa, wah bisa apa. Wali dia bukan itu. Kalau wali orang yang mengamalkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu bukan, itu istidraj namanya. Ya. Maka dikata akrimul ulama bainahum warasatul anbiya. Hormati itu ulama karena mereka itu adalah waris para nabi. Paman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Siapa orang yang sudah memuliai para ulama, berarti dia memuliai Allah dan Rasulnya. Rawahu Tabrani. Hadis ini riwayat Imam Tabrani. Selain daripada itu apa? Wal adabu khairu khirpatin. Adab itulah sebaik-baik usaha. Ya, tempat usaha yang baik adalah adab. Ya, adab tingkah laku bermacam-macam adab, banyak adab ya. Adabnya bagaimana anak sama orang tua, adabnya ada saudara sama saudara, adabnya bagaimana orang mau alim, adabnya bagaimana orangnya belajar, adab bagaimana kita adab kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kita harus punya adab sama Allah. Adab kita sama Allah itu 14. Enggak boleh kurang, Bro. Adab sama Allah, udah punya adab dulu sama Allah itu. Ya, adab sama teman beda. Adab sama teman itu ya. Ada
So, teman sahabat yang paling dekat hanya satu, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah kita bersama Allah, kagak dipisah, kagak bakal dilepas, ya kan? Kalau kita sudah bersahabat sama Allah, nggak bakal waktu apapun tetap dilindungi oleh Allah. Kalau udah bersahabat, tapi kalau nggak bersahabat sama Allah, dilepas, masa bodoh, lu mau apa kita, gitu kan? Makanya gak ada berkah. Kalau pengen berkah, sahabat sama Allah, artinya patuh, taat apa yang dilakukan oleh Allah, udah sahabatin sama Allah. Kalau sudah sahabat sama Allah, Allah nggak bakal lepas. Hidup kita, mati kita, dimanapun kita ada, kemanapun kita, tetap dia iringi. Tapi kalau sahabat sama orang, iya, lepas nggak? Lepas, iya. Iya, lepas itu. Kadang-kadang dari sini bareng, begitu pulang dia pulang ke rumahnya. Gitu. Ya kadang-kadang ya terlepas sih itu ya. Kalau lagi enak, kalau kagak enak, iya begitu apa? Jangan apa? Masalah rokok aja. Misal rokok sebatang, kagak dikasih rokok sebatang sama temennya. Mau temen apa? Itu. Itu jadi sahabat yang paling dekat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang diajarkan kita untuk adab. Adab sama adab, bagaimana adab. Nah itu dia adab segala macam. Jadi usaha yang paling bagus kalau diiringi dengan adab. Kalau adabnya enggak, waduh, kan itu model gitu kan. Iya. Kalau model kita tuh, kalau adabnya Cina tuh kalau dagang enggak ada dikata ada dia mah, ya kan? Ya kita nanya, ya ada kita perukunan enggak kok? Ada, lagi habis, tapi besok ada. Kalau kita nyangka kalau tanya, kalau marah, kita marah itu mah. Nyangka kalau tanya, kalau dia enggak, itu ada, berarti ada kan bisa narik kayak gitu, bisa narik gitu, ada bisa narik gitu. Wa taqwa khairu zadin, dan takwa itu sebaik-baiknya perbekalan untuk apa? Lil akhirah. Perbekalan takwa itu. Wa tazawwadu fa inna khairi zadit takwa. Cari bekal paling bagus, bekal takwa. Buat kemana? Buat ke akhirat. Apa sih takwa tuh? Aslu takwa, dasarnya takwa itu inko usyirki, bersih kita daripada sifat syirik ya, syirik ada syirik yang besar, syirik yang kecil itu ya, syirik yang samar itu banyak syirik. Termasuk syirik yang kadang-kadang di hati kita nggak ada syirik ya. Oh berobat dah, gua kalau kagak minum obat ini kagak sembuh dah gitu. Itu syirik udah itu syirik dah. Gua kalau kagak berobat sama dia kagak sembuh. Syirik itu. Iya, pada itu cuma dari perantara itu syirik. Itu segitu itu perasaan kita kan kayak itu, tapi syirik itu. Nah itu bersih tuh kalau orang takwa. Apa? Itu cuma sebab itu, karena semua itu dikulisain sabab watwi sababa, semua sesuatu ada sebabnya, dari sebab itulah bisa mengikut itu sebab itu. Selain daripada itu, summa ba'dahu, kemudian setelah kita bersih dari syirik ya, itqaul ma'asi, orang yang takwa bersih dari perbuatan maksiat ya, maksiat perbuatan yang dosa. Orang yang takwa udah nggak berani berbuat dosa, jangankan besar, dosa kecil pun nggak berani dia. Wasayiat juga nggak berani berbuatan buruk ya, jauh dari perbuatan maksiat, jauh dari perbuatan buruk. Summa ba'dahu, kemudian setelah kita bersih dari syirik, bersih dari maksiat dan perbuatan buruk, subhadahu itqa'us subhat, baru ningkat, jangankan yang haram, yang subhat pun sudah enggak berani. Yang subhat itu yang belum jelas halal dan haramnya. Kalau sudah bisa, ini orang apa, runtunan takwa ya, paling tinggi adalah menghilangkan semua syirik, kemusyrikan. Langsung dia tidak berani lagi berbuat maksiat atau berbuat buruk. Langsung dia sampai dia enggak berani yang subhat. Yang subhat aja dia nggak berani itu. Kalau kita masih berani nggak kira? Masih ya. Kalau sudah bersih nggak berani yang subhat,
summa tada'u ba'dahul fudolat, baru dia tinggalkan semua yang fudolat. Fudolat itu barang yang ada sama kagak sama itu fudolat. Seperti kalau kita di rumah kita enggak punya mebel, bagaimana kira? Nah nggak apa-apa, ngelarin juga jadi itu fudolat namanya. Nggak punya TV, fudolat. Ya itu fudolat. Nah kalau nggak punya rumah, namanya umdah tuh. Ya mau nggak mau bisa punya. Ya kan itu. Ya fudolat itu. Itu artinya semuanya fudolat yang nggak apa ada ya kagak, nggak punya pentingnya. Ya. Kira-kira kita kalau di rumah nggak punya TV bagaimana? Kelenger nggak? Ya nggak apa-apa. Ya nggak punya kulkas ya nggak apa-apa. Ya tapi kalau nggak punya beras, nah itu ya itu. Nah kalau makan itu pudlah apa umdah namanya. Umdah itu yang harus ada. Jadi kita itu ada umdah, ada pud. Yang umdah harus ada. Kalau nggak ada ya, yang pudlah ya itu. Ya makan udah ada lauknya yaitu namanya umdah. Yang cari yang enaknya pudlah ada ya ada. Ini kalau sudah berani yang meninggalkan subhat, yang fudolat juga berani dia tinggal. Nggak ada kepentingannya untuk fudolat itu. Kata min Abi Ali Ad-Daqqaq rahimahullah taala, ini semuanya fadilah ini diambil dari Abi Ali Al-Daqqaqi rahimahullah, dari Abi Ali Ad-Daqqaq rahimahullah taala. Yang selanjutnya wal ibadatu wahya nihayatu ta'zimillah ta'ala khairun bidoatin. Ya. Jadi ibadah itu adalah benda dagangan yang paling bagus. Sebagus-bagus dagangan adalah ibadah. Jadi ibadah itu adalah habis-habisnya kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengabdi. Ibadah itu mengabdi. Kalau mengabdi berarti budak. Kita sudah jadi budaknya Allah. Kalau udah jadi budak disuruh apa aja terus. Itu budak abdi. Itu. Ya, pengabdian ini adalah khairu widaatin, dagangan yang paling bagus. Ya, wa ya ma ta'uddu litijarah minal mal. Itu barang-barang siap-siap untuk dagang. Kalau berdagangan itu. Jadi kalau umpamanya apa ibadah itu diumpamakan itu adalah dagangan yang paling bagus. Kalau sudah dagang yang paling bagus berarti lakunya juga laris, harganya juga mahal. Itu ibadah itu. Wal amalu soleh, adapun amal soleh khairu qaidin ai ilal jannah, amal soleh itu penuntun yang sebagus-bagus penuntun untuk dituntun ke surga. Itu apa sih amal soleh itu? Amal soleh itu adalah amal-amal yang nilainya baik, bermanfaat untuk kita, bisa juga bermanfaat untuk lain dan diridhoi oleh Allah Subhanahu. Itu amal soleh udah semua itu. Ya, cuman ada amal yang langsung seperti sembahyang, puasa segala macam, ada amal yang tidak langsung. Amal soleh pokoknya apa saja yang kita lakukan itu ada manfaatnya. Bisa kita manfaatkan, ya orang lain bisa manfaatkan dan diridhoi oleh Allah. Dan itu semuanya amal soleh itu. Itu amal soleh itulah penuntun kita untuk ke surga. Ya udah punya penuntun apa belum? Gitu. Dan masuk surga kalau nggak ada yang menuntun susah itu. Ya, ya. Wa husul huluki khairu qorinin. Akhlak yang bagus itu teman yang paling baik itu. Ya. Karena latan ha'an hulukin wata yang misal Ya. Ya, kalau temen itu ya aduh lupa sebenarnya. Kalau kita mau berteman di sana itu teman. Ya, kalau kita lihat dia baik boleh kita temenin. Kalau dia nggak baik berarti ya apa yang paling baik adalah akhlak. Ya akhlak itu. Ya dari sana kan anil mar'ila tasal wasal an qorinihi fa innal maqarinu bil maqarin yaqtadi fa in kana dza khairin ya faqrinhu fa in kana dza syarin fajadi musuratan fa in kana dza khairin ya faqribhu
ya tadi itu tentang seorang tuh ya, anil maratasal, jangan tanya seseorang bagaimana, ya seseorang itu bagaimana, ya wasal an korinihi, dia temennya siapa. Kalau temennya tukang nyopet ya copet ya, teman tukang begal, temennya pada orang yang akhlak baik pasti dia akhlak baik itu. Kenapa? Semuanya teman pasti ngikutin teman, ya pasti ngikutin teman itu. Makanya itu lihat tuh ya, pain kana dasarin banyak wajahnya menjadi, kalau dia romannya nggak bener, akhlaknya nggak bagus, jauhin udah, pasti ke bawah nggak kira ke bawah itu ya, ke bawah ya, mau lawan ngikut itu ya, itu bisa jadi itu ya. Dulu saya masih masih muda ya, itu bukan berteman, enggak, suka ngikut gitu kan, ngikut itu ya kan, akibatnya diajak garong, wah kagak bisa dah, jangan itu. Tapi ngerti dia, saya larang, takut itu, jangan diganggu dia. Dia mau apa, dia kita diajak begitu tuh. Ya kalau orang kuat kan itu diajak garong ya. Iya, tapi ya karena yang apa namanya itu orang yang juga dekat sama kita ya, nah, itu saya larang, jangan dah, pokoknya jangan gitu. Tapi orang begitu tuh kadang-kadang takut juga gitu. Iya, ya, coba aja kalau ngajak kayak apa gitu. Itu kan gitu tuh teman, padahal kita bukan berteman, cuman kadang-kadang ikut gaul gitu. Kalau kan rombongan dulu ya, MiG 17 ya dulu apa MiG 17 inget ya, 21 MiG 21 MiG 21 iya kan, wow pelerot itu kata ya kita kadang ngikut, cuman di situ kan dia buka itu kan, kita enggak itu mau minum-minuman kayak gitu tuh ya. Iya, tiba-tiba makin dekat, ngajakin enggak itu temen kayak gitu tuh. Kalau kurang apa, kurang kuat ya iya gitu. Itu. Nah itu kalau kita lihat orang nggak baik, udah kita nyingkir aja gitu, jangan deketin itu. Tapi kalau kita lihat dia orang baik, ya cepatlah kita temenin itu. Nah itu ya, apa temen yang paling bagus adalah akhlak tuh. Akhlaknya bagus, pada bagus itu. Lalu apa itu? Khairu qarinin li sahibihi fid dunya wal akhirah, bagi orang yang punya akhlak yang bagus. Kalau sudah akhlak yang bagus, berarti teman yang membawa kita baik pun di dunia dan di akhirat itu. Wal hilmu wa ta'ani bil umuri wa husnil hay'ah khairu wazirin, pembantu yang paling bagus, pendamping yang paling bagus. Wazir menteri ya, menteri itu pendamping presiden. Kalau kita ini wazir artinya pendamping yang paling bagus. Siapa? Itu al-qanaah ya, al-hilmu ya, al-hilmu khairu wazirin, orang yang sifatnya lemah lembut, pemaaf, pemurah, itu adalah sebaik-baik pembantu. Mu'inin fi tadbiril umur, untuk membantu mengatur segala perkara apapun, adalah orang termasuk yang kasih sayang yang lemah lembut itu. Itu boleh untuk jadikan sebagai pembantu untuk mengatur segala urusan apapun, dialah orang yang baik itu, karena sifatnya baik, semuanya perkara baik, tingkah lakunya baik itu. Mu'inun fi tadbiri umur, dia bisa membantu untuk mengatur segala perkara. Wal qanaah, apa sih qanaah? Ar-ridha bil qismah. Qanaah itu senang dibagi dengan pemberian Allah, itu qanaah. Apapun pemberian Allah dia terima dengan ridho, enggak keluh kesah, dengan ridho. Sekecil apapun ridho, alhamdulillah Allah masih berikan kita rezeki itu. Kalau sudah qanaah, khairu ghaniyin atau khairu ghinan, kekayaan yang paling bagus adalah qanaah. Orang kalau sudah qanaah, orang yang kaya tapi nggak punya harta,
Ya itu qanaah. Orang yang toma, orang miskin walaupun banyak hartanya itu kan. Jadi orang yang toma itu orang yang orang yang kaya meskipun banyak hartanya, kalau dia toma berarti dia miskin. Kenapa? Kagak cukup. Miskin kan namanya. Udah segini mau lagi terus. Tapi orang qanaah ada alhamdulillah, kaya namanya. Ya enak tidur. Kalau orang banyak harta kalau bisa tidur itu. Itu ya qanaah. Itu adalah khairul ghinan. Kaya yang paling bagus adalah qanaah. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila solihan, barang siapa yang beramal-amal soleh, min zakarin aw unsa, apakah dia orang laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia orang udah beriman, amalnya soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia hidup yang sangat sebaik-baiknya. Tuh, hayatan thayyibah, hidupnya bagus terus, kagak ada keluh kesah segala macam. Nah, di sini dijelaskan ya, qala katsirum minal ahli tafsir, kebanyakan orang-orang tafsir mentafsirkan al hayatut thayyibah, hidup yang bagus ada di dunia al qanaah ya. Jadi qanaah itu kata ini maksudnya ada kalau orangnya sudah amalnya soleh, laki-laki atau perempuan, sedangkan dia beriman, maka diberikan kehidupan oleh Allah, hidupan yang thayyibah. Di mata itu thayyibah itu hidupnya yang qanaah. Itu cukup ya. Banyak dia bersyukur, sedikit juga dia sabar dia terima itu. Wa taufiqu li ta'ah wa fi ta'ah. Taufik ada tuntunan, bimbingan untuk bisa berbuat taat, itu taufik ya. Namanya khulqu qudrati ta'ah ya. Wa fi ta'ah ya. Taufik untuk taat dan untuk berbuat taat. Itu khairu aunin, artinya sebaik-baiknya penolong. Lil umuri, bagi suatu perkara. Kalau kita sudah mendapat taufik, itulah penolong yang paling bagus, karena kita sudah sanggup untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada punya taufiknya, itu dia nggak berani untuk berbuat ibadah ya. Makanya dia dua nih yang nggak bisa berpisah ya, seakan-akan seperti suami istri yang nggak boleh berpisah, taufik dan hidayah. Mana duluan? Taufik duluan atau hidayah duluan? Hidayah duluan. Hidayah dan taufik. Kalau kita usamanya taufik dan, padahal hidayah dan taufik ya. Kalau nggak ada hidayah bagaimana dia taufik ya, kalau ada hidayah pada taufiknya itu ada petunjuk juga. Kalau ada punya petunjuk banyak petunjuk, nggak taufiknya nggak ada, nggak bakal kerja dia ya, nggak bakal kerja. Apa sebenarnya ya, seperti kalau kita sembahyang duha, bagus nggak? Tahu nggak? Dah tahu, topiknya nggak ada. Sunat ini kan itu. Kalau ada topiknya nggak berani tinggal itu. Ya sembahyang tahajud, bagus nggak? Bagus. Tahu nggak? Tahu, ada hidayah namanya. Itu hidayah, tahu, udah petunjuk. Tapi topiknya itu agak ada topik namanya. Jadi ada hidayah, ada topik. Ya, itu nggak bisa berpisah. Ya ada topik aja, ya nggak ada hidayahnya, pengen kerja tahu-tahu apa aja itu kan, apa aja dikerjain itu. Ya apalagi orang yang ya mau kesanakan mau ibadah terus kagak ada hidayahnya, akibatnya sengsara. Apa sengsaranya? Karena dia menganggap bahwa ini udah bagus, kalau gitu nggak sembahyang juga nggak apa-apa, gue mau zikir gue udah kuat gitu kan gitu kan. Iya, dia nggak tahu pasti dia kan. Makanya hati-hati ya, kalau syariat kita belum ada, jangan suka ngikut torekot. Ini anak-anak sekarang orang ngikut torekot. Bahaya ya kira. Waduh, udah akhirnya katanya, oh nggak sembahyang nggak apa-apa, bagusan ini gitu kan. Iya, ngambil barang orang boleh. Orang kalau nggak dia kan tarik, boleh, kan punya Allah, emang punya dia.
itu harus ada itu. Bahaya itu. Iya, kagak semuanya boleh. Maka kadang-kadang ya inilah yang menjadikan cedera orang-orang torekot. Kenapa? Nggak ada syariatnya. Ini kan begitu. Itu. Jadi ya harus ada syariat dulu, baru minta tahu taufik gitu. Kalau sudah kita punya taufik, pasti sudah kita dapat ditolong bagaimanapun untuk melakukan suatu perkara ibadah taat pada Allah gitu. Wal maut khairu mu'addibin, mati itu penasehat yang paling bagus. Nasihat yang paling bagus ya mati. Ya kan, orang kalau dinasehatin sama nasihat kagak mempan, dinasehatin sama Al-Quran kagak mempan, sama hadis kagak mempan, sama kagak mempan, mati. Kalau mati juga kagak apa? Dong dasar ya kan, mati itu mati, ingat ya. Makanya orang yang itu orang yang suka ingat pasti kita bakal mati. Kalau udah ada mati kan ada urusannya itu. Jadi maka ada pendidikan yang paling bagus adalah muallimun lima hasinil akhlak. Guru untuk perbaikan akhlak adalah mati kan mati. Kalau takut mati kan orangnya, kalau udah kagak orang yang kagak takut mati kan ya berani mati, akhirnya bunuh diri. Iya itu. Ya makanya itulah mati itu. Ya, kalau dia yakin mati itu adalah sebetulnya mati terhadap orang mukmin itu adalah hadiah. Mati itu hadiah. Allah kasih hadiah bagi orang mukmin. Apa hadiahnya? Kalau udah mati baru senang di sana. Kalau belum mati belum senang gitu. Ya itu namanya hadiah, ya hadiah tuhfah lil mukmin. Itu mati itu. Tapi jarang orang mau dikasih hadiah. Nanti sudah. Ya, itu hadiah itu. Ya, atau rohah untuk istirahat. Mati itu istirahat orang mukmin. Ya, tapi azab orang kafir. Orang kafir mati azab itu. Ya. Artinya apa? Udah mati seksa terus, tapi orang mukmin mati enak. Ya. Kalau pengen mati enak gitu kan? Ya, pengen mati enak. Ya, cuman Nabi mengatakan in aratumurraha waqtal mayit minal asyi wal malamin wa adzab minasyaiton fahtarimu hadhihi sur kuliha. Kalau kamu pengen matinya enak, makin tenang, nggak haru-hara, nggak ada sakaratul maut, nggak diganggu oleh setan, nggak rasa haus, nggak rasa lapar, itu lakukanlah apa? Fahtarimu hadhihi suhur kuliah, hormati bulan-bulan yang Allah hormat. Bulan apa? Ashurul Hurum. Sekarang bulan apa nih? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Hormati ya. Bagaimana ngormatinnya? Pakai pesta-pesta. Kata Nabi, bikasroti syam, isi puasa. Ya banyak tuh. Ya wanadam masalah salam. Harus nyesel. Amal-amal yang lalu harus nyesel kita. Banyak dosa. Wazkuru khaliqal anam, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu isinya. Ya banyak zikir, banyak macam. Itulah kalau pengen matinya enak. Kan mati yang kagak enak diganggu oleh setan gitu kan. Iya, diganggu oleh setan itu. Ya berarti kagak enak. Ya setelah itu diganggu oleh malaikat azab gitu. Ya kan malaikat azab tuh. Karena kalau orang yang termasuk itu orang yang termasuk ahli sakwa nggak bener, itu mau matinya itu ditemenin sama malaikat azab. Cuman nemeninnya dari jauh. Dari sini di pojokan sono adanya itu. Ya matanya mendelik, megang rantai dari neraka, ngotot, agak ngomong kagak apa. Iya itu. Iya, takut gak kira? Saking takutnya minta apa dia? Takut pindah banyak kan ya gitu, pindah ke sono, ya takut mereka pindah lagi banyak gitu, pindah ke sini takut terus dia yang ngelihat kita
Kalau kita ngelihat ikut pingsan itu kalau orang yang ahli sakwa namanya. Kalau ahli saadah yang nemenin siapa? Jibril. Ditemenin Jibril, enak kayak kira. Enak Jibril, ya. Karena Jibril malaikat yang paling terhormat. Semua malaikat tunduk sama Jibril. Malaikat Israel tukang jambut nyawa tunduk. Kalau kita ditemenin sama Israel sama Jibril, Israel datang, waduh, ya, ada bos tadi itu, bagaimana ini ya itu lemah lembut dia, ya kita umpamanya, ya yang nangkep mau menangkap kita kopral di rumah kita ada jenderal, itu lagi kira, agak berani itu, ya itu, nah ini ya maka itu. Ya mati inilah yang paling kita takutin ya. Tapi jangan takut mati, bukan takut mati kagak pengen mah, bukan. Takut mati bagaimana nanti bisa mati, harus ada orang yang takut mati, orang yang sudah siap-siap buat mati gitu. Ya orang yang berani mati kagak siap-siap, gampang suruh mah. Bagaimana keda? Ya neraka rame-rame ini suruh itu yang bahaya itu. Ya, nah, maka itu ya di antaranya mati itu adalah sebaik-baik pendidikan. Pelajar ilmu alimun. Ya, lima hasinil akhlak. Dia guru untuk membina akhlak yang baik. Inilah apa makalah yang kelima, insyaallah kita masuk makalah sadisah wala hadal qati kifayah wa bil tawajjuh hidayah minal al-fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa nas'alukal afwa wal afiyah wa nas'aluka daiman fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa ja'alana minal ulamil amilin wa la udwana ila al-dhalimin bi rahmatika ya arhamar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wa ya ayyuhal mustaqu ila ru'ya jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala